Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Asla Ilmu Hidayat dengan NIM 2209006. Saya berasal dari kelompok 9. Jadi, hari ini saya akan menjelaskan tentang luas dan keliling pada bangun datar. Sebelum saya memulai materi ini, pertama kita harus tahu dulu nih apa itu pengertian dari luas dan keliling pada suatu bangun datar. Luas dari suatu bangun datar ialah jumlah satuan luas yang dapat menutup habis sebuah bangun datar itu tanpa celah dan tanpa berkumpul. Adapun yang dimaksud dengan keliling dari bangun datar ialah jumlah panjang dari semua sisinya. Oke, setelah kita mengetahui apa itu pengertian luas dan keliling pada bangun datar, selanjutnya saya hari ini akan menjelaskan 4 buah luas dan keliling dari 8 buah bangun datar. Yang pertama, persegi. Persegi dapat diartikan sebagai sebuah bangun datar yang mempunyai keempat sisinya itu sama panjang. Luas dan keliling persegi itu kita sudah mengetahuinya, yaitu luasnya sisi kali sisi dan kelilingnya sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi atau 4 dikali sisi. Tapi apakah benar itu ialah luas dan kelilingnya? Mari kita buktikan. Misalkan kita memiliki sebuah persegi besar yang dibangun oleh beberapa persegi kecil, yang dimana luas persegi kecil itu ialah satu satuan. Jika kita ingin mengetahui luas persegi besarnya, maka dengan mudah kita dapat menjumlahkan seluruh persegi kecil yang membangunnya, yaitu kita jumlahkan semua persegi kecil ini, maka didapat hasilnya 16 satuan. Jadi, diketahui bahwa luas dari persegi besar ini adalah 16 satuan kuadrat. Atau, jika kita secara coba-coba ingin mengalihkan banyak sisi persegi dengan sisi persegi lainnya yang tegak lurus, maka didapat juga hasilnya adalah 16 satuan kuadrat. Agar lebih memahaminya, coba perhatikan gambar ini. Di sini terdapat banyak sisi persegi. Ada banyak sisi persegi yang ini adalah 4. Dan yang di bawah 4 juga. Jadi secara coba-coba kita kalikan sisi persegi tersebut menjadi 4 dikali 4 sama dengan 16. Jadi didapat juga hasil dari luas persegi dengan mengkalikannya adalah 16 satuan kuadrat. Atau kita juga bisa mencari luas persegi dengan cara mengalihkan sisi persegi dengan sisi persegi lainnya seperti gambar. Diketahui bahwa sisi persegi yang ini 4 dan yang di bawah juga 4. Maka didapat luasnya adalah 4 dikali 4 sama dengan 16 satuan kuadrat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa luas persegi adalah panjang sisi persegi dikalikan dengan panjang sisi persegi lainnya. Atau bisa kita buat dengan luas sama dengan sisi dikali sisi. Jadi, terbukti bahwa luas persegi itu adalah sisi dikali sisi. Selanjutnya, kita akan membuktikan apakah benar keliling persegi itu adalah sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi atau 4 dikali S. Kita telah mengetahui bahwa keliling ialah jumlah semua panjang sisi. Jadi, secara mudah kita dapat menghitungnya dengan menjumlahkan keempat sisi persegi tersebut. Agar lebih mudah, kita lihat gambar ini. Jadi, dapat dikatakan bahwa keliling perseginya adalah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4. Karena jumlah sisi samping-samping 4, atas bawah juga 4. Jadi, keliling persegi ialah 4 ditambah sama dengan 16 satuan. Maka, didapat rumus keliling tersebut adalah
keliling. Sisi ditambah sisi ditambah sisi. Jadi terbukti bahwa keliling persegi ialah sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi atau 4S. Bangun datar yang kedua ialah persegi panjang. Persegi panjang ialah bangun datar yang terdiri dari 4 sisi, di mana sisi-sisinya berhadapan sejajar dan sama panjang, dan keempat sudutnya merupakan siku-siku. Untuk membuktikan luas persegi panjang ini tidak jauh beda dengan membuktikan luas pada persegi. Oleh karena itu, sebelum membahas tentang pembuktian luas persegi panjang, akan dibahas dulu postulatnya, yang dimana berbunyi daerah yang dilengkapi oleh persegi di mana setiap sisinya memiliki panjang A, maka persegi ini memiliki luasan yang sama dengan A pangkat 2. Kemudian, dari postulat ini menghasilkan sebuah teorema yang berbunyi bahwa suatu persegi panjang yang panjang sisinya A dan B adalah A dikali B. Jadi selanjutnya kita akan membuktikan teorema ini. Jadi kali ini kita akan membuktikan teorema yang dibahas pada video sebelumnya. Misalkan kita konstruksikan sebuah persegi panjang dari suatu persegi seperti pada gambar berikut. Berdasarkan gambar, menurut postulat, maka A tambah B kuadrat sama dengan luas R1 ditambah luas R2 ditambah luas R3 ditambah luas R4. Kita sederhanakan menjadi A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat sama dengan di mana luas R1 adalah A kuadrat ditambah luas R2 ditambah luas R3 dan di mana luas R4 adalah B kuadrat. Kita tahu bahwa luas R2 sama dengan luas R3, berakibat A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah 2 luas R2 ditambah B kuadrat. Jadi 2AB sama dengan 2 luas R2. Jadi AB sama dengan luas R2 di mana luas R2 adalah luas persegi panjang. Jadi terbukti bahwa luas persegi panjang adalah A dikali B. Selanjutnya kita akan membuktikan keliling persegi panjang, di mana kita ketahui bahwa keliling persegi panjang itu ialah jumlah semua panjang sisi dari persegi panjang. Lihat di samping terdapat persegi panjang ABCD, di mana AB dan CD adalah panjangnya atau disimbolkan dengan P, dan AD dan BC adalah lebar yang disimbolkan dengan L. Jadi dapat disimpulkan bahwa keliling persegi panjang itu ialah AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Ketahui tadi AB sama dengan CD adalah panjang, jadi AB P ditambah BC kita ketahui tadi adalah lebar, L ditambah P ditambah L sama dengan 2P ditambah 2L atau 2 dikali panjang ditambah lebar. Jadi kita ketahui bahwa rumus keliling persegi panjang adalah 2 dikali panjang ditambah lebar. Bangun datar yang ketiga adalah belah ketupat. Belah ketupat adalah bangun datar yang terdiri dari 4 sisi yang sama panjang. Kedua diagonalnya tegak lurus dan saling membagi 2 sama panjang. Setelah kita ketahui bahwa luas belah ketupat itu ialah setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Tapi apakah benar itu luasnya? Mari kita buktikan. Perhatikan belah ketupat ABCD berikut ini. Jika kita menarik garis A ke C membentuk diagonal AC dan garis B ke D membentuk diagonal BD, maka diagonal AC membagi belah ketupat menjadi 2 buah segitiga, yaitu segitiga ABC dengan tinggi OB dan segitiga ACD dengan tinggi OD. Maka dapat kita peroleh luas belah ketupat dengan cara menjumlahkan 2 buah luas segitiga, yang mana rumus luas segitiga adalah setengah alas dikali tinggi. Maka luas ABCD ialah luas ABC
ditambah luas ACB. Setengah dikali AC dikali OB ditambah setengah dikali AC dikali OD sama dengan setengah AC dikali OB ditambah OD sama dengan setengah AC dikali BD. Dari gambar diketahui bahwa AC dan BD merupakan diagonal belah ketupat. Jadi terbukti bahwa luas belah ketupat ialah setengah diagonal 1 dikali diagonal 2. Selanjutnya adalah pembuktian rumus keliling pada belah ketupat, di mana keliling belah ketupat itu hampir sama dengan keliling pada persegi. Yang dimana keliling itu ialah jumlah semua panjang sisinya. Jadi dapat disimpulkan bahwa keliling belah ketupat itu ialah ditambah sisi atau 4 dikali S. Jadi dapat disimpulkan bahwa keliling belah ketupat itu sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi atau 4 dikali S. Bangun datar yang keempat adalah jajar genjang. Jajar genjang adalah bangun datar yang terdiri dari 4 sisi dan 4 sudut. Dua buah sisi yang sejajar memiliki panjang yang sama. Sudut pada jajar genjang memiliki sifat yang unik, yaitu setiap dua sudut yang berdekatan memiliki jumlah 180 derajat. Dan sudut yang berhadapan tersebut sama besar. Jika keempat buah sudut pada jajar genjang kita jumlahkan, maka jumlahnya adalah 360 derajat. Di sini kita akan membuktikan bahwa luas jajar genjang itu adalah alas dikali tinggi. Perhatikan gambar di samping. Setelah kita membuat garis diagonal yang membagi jajar genjang menjadi dua buah segitiga, maka dapat kita simpulkan bahwa luas jajar genjang itu ialah jumlah kedua luas segitiga, yang dimana luas segitiga itu ialah setengah dikali alas dikali tinggi. Jadi dapat kita buat seperti ini. Jadi terlihat gambarnya seperti ini. Jadi dapat kita simpulkan bahwa luas jajar genjang adalah luas 1 ditambah luas 2 sama dengan, di mana luas 1 tersebut adalah luas segitiga dan luas 2 juga luas segitiga. Jadi dapat disimpulkan bahwa luas jajar genjang adalah setengah alas kali tinggi tambah setengah alas kali tinggi. Hasilnya adalah alas dikali tinggi. Jadi terbukti bahwa luas jajar genjang itu ialah alas dikali tinggi. Selanjutnya adalah pembuktian rumus keliling jajar genjang, di mana keliling itu ialah jumlah semua panjang sisi. Jadi dapat diketahui bahwa keliling jajar genjang adalah jumlah semua sisinya, yang dimana AB ditambah BC tambah DA, di mana AB itu sama dengan CD dan BC itu sama dengan AD. Jadi dapat ditulis rumus kelilingnya menjadi 2AB ditambah BC, atau 2 dikali alas ditambah sisi. Jadi dapat diketahui bahwa rumus keliling jajar genjang adalah 2 dikali AB ditambah BC, atau 2 dikali alas ditambah sisi miring. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Permatasari, biasa dipanggil Intan, dari kelompok 9 dengan NIM 220290016. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan submateri tentang rumus luas dan keliling segitiga dan trapesium. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang rumus dan keliling pada segitiga
Yang pertama adalah segitiga sama sisi. Langkah pertama adalah kita gambarkan dahulu ke segitiganya. Nah, cara membuktikannya yaitu dengan memakai luas persegi. Sebelumnya kan sudah kita ketahui kalau luas persegi itu kan sisi dikali sisi. Maka coba kita perpanjang garis ini sehingga berbentuk persegi. Dan ini kita bisa dengan A dan ini dengan T. Dan untuk persegi kan, maka luas persegi sama dengan A dikali T. Kalau kita lihat segitiga ini adalah setengah dari persegi, maka itu setengah dari luas persegi. Nah, luas persegi kan tadi A kali T, maka luas segitiga sama dengan A dikali T. Terbuktikan, maka segitiga sama sisi luasnya bisa kita menggunakan rumus setengah A kali T. Selanjutnya adalah segitiga sama kaki. Pertama kita gambarkan dahulu segitiganya. Kalau pada sama sisi tadi kita menggunakan rumus persegi, kalau di sama kaki kita menggunakan rumus persegi panjang. Misalkan ini A, ini T. Rumus luas persegi panjang yaitu panjang kali lebar kan, panjangnya yaitu A dan lebarnya yaitu T. Kalau dilihat lagi, segitiga ini adalah setengah dari luas persegi panjang, maka luas segitiga sama dengan setengah luas persegi panjang. Luas persegi panjang kan tadi A kali T, berarti luasnya setengah A kali T. Berarti pada segitiga sama kaki kita menggunakan rumus setengah A kali T. Selanjutnya adalah pembuktian pada segitiga siku-siku. Pertama, kita buat dulu gambar segitiga siku-siku. Pada segitiga siku-siku ini kita menggunakan rumus luas persegi panjang. Kita misalkan ini dengan bangun 1, ini bangun 2, maka luas persegi panjang sama dengan luas dari bangun 1 ditambah dari luas bangun 2. Nah, luas persegi panjang kan misalkan ini A dan T, A dikali T, ya kan? Berarti mari kita lihat bangun 1 dan bangun 2 ini kan sama, maka bisa diubah menjadi 2 luas bangun 1. Maka luas bangun 1 sama dengan A kali T bagi 2 atau setengah A kali T. Dan yang terakhir adalah luas segitiga sembarangan. Pertama, kita gambarkan dahulu. Nah, jika kita lihat, ini seperti segitiga siku-siku kan? Misalkan ini bangun 1 dan ini bangun 2. Pada pembuktian luas segitiga sembarangan ini, kita menggunakan luas segitiga siku-siku. Misalkan ini D, ini B, dan ini A. Maka luas segitiga siku-siku sama dengan luas bidang 1 ditambah luas bidang 2 sama dengan luas siku-siku kan setengah A tambah B karena alasnya A dan B dikali tinggi sama dengan luas bidang 1 ditambah bidang 2-nya berbentuk siku-siku juga. Berarti setengah alasnya adalah D, tingginya adalah T, maka luas bidang 1 sama dengan setengah kali A kali T, setengah AT
barengan yaitu setengah A kali T. Terbukti kan kalau luas segitiga setengah A kali T itu bisa digunakan untuk semua jenis segitiga. Nah, selanjutnya keliling. Keliling kan menjumlahkan semua sisi. Jadi, kalau kita mau mencari keliling segitiga, tinggal kita jumlahkan saja semua sisinya, dan itu berlaku untuk setiap jenis segitiga. Selanjutnya, kita akan bahas tentang rumus luas dan keliling pada layang-layang. Pertama, kita akan bahas tentang rumus luas pada layang-layang. Dulu kita pernah belajar kalau rumus layang-layang itu adalah setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Nah, apakah benar rumus itu? Saat ini saya akan mencoba untuk membuktikan rumus tersebut. Langkah pertama adalah kita menggambarkan sebuah layang-layang dengan kedua diagonalnya. Misalkan diagonal 1 ini adalah A, berarti diagonal 1 ini adalah A tanpa A atau 2A. Diagonal 2 kita misalkan dengan B1 ditambah B2. Jika kita perhatikan, layang-layang ini berbentuk seperti terdiri dari 4 segitiga. Misalkan ini segitiga 1, ini segitiga 2, ini segitiga 3, dan ini segitiga 4. Maka luas layang tersebut adalah luas segitiga 1 ditambah luas segitiga 2 ditambah luas segitiga 3 dan ditambah luas segitiga 4. Nah, tadi kan kita udah belajar pembuktian rumus luas pada segitiga. Rumus luas segitiga kan tadi setengah dikali alas dikali tinggi. Berarti luas segitiga satunya yaitu setengah A dikali B1. Begitu juga dengan segitiga 2 yaitu setengah A dikali B1. Segitiga 3 karena tingginya B2 maka setengah A kali B2. Begitu juga dengan segitiga 4. Nah, rumus ini bisa kita jabarkan menjadi hasil akhirnya kita dapat setengah 2A dikali B1 ditambah B2. Tadi kita tahu kalau diagonal 1 itu adalah 2A, berarti kita ganti setengah diagonal 1 dikali diagonal 2. Nah, untuk keliling itu kan dengan menjumlahkan semua sisinya. Maka rumus keliling layang-layang adalah dengan menjumlahkan semua sisi pada layang-layang tersebut. Nah, sekian video dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatika Ilri dengan NIM 2202910 dari kelompok 9. Saya akan membahas mengenai materi rumus luas dan keliling trapesium dan lingkaran. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai luas dan keliling trapesium
sini 2A ditambah C ini bisa kita lihat dari gambar. 2A ditambah C dan C itu merupakan jumlah sisi yang sejajar. Jadi ini adalah sisi sejajar. Nah, jadi akan berakibat pada rumus luas trapesium yaitu setengah dikali T dikali sisi sejajar. Nah, pada pada trapesium sama kaki terbukti rumus ini sama dengan luas trapesiumnya. Nah, yang selanjutnya yaitu trapesium sembarangan. Trapesium sembarangan ini juga terdiri dari 2 buah segitiga, tapi segitiganya tidak sama, dan sebuah persegi panjang. Jadi juga sama seperti yang tadi, yaitu luas trapesiumnya yaitu luas persegi panjang ditambah 2 buah luas segitiga. Luas persegi panjang sama seperti tadi, yaitu panjang dikali lebar yaitu A dikali T ditambah luas segitiga yaitu setengah alas seperti ini. Yang pertama kita ambil dulu yaitu setengah dikali B dikali T. Nah, segitiga selanjutnya yang di sini yaitu setengah dikali C dikali T. Nah, kita misalkan 2A ditambah B ditambah C. Nah, di sini saya mendapatkan penjabarannya yaitu setengah dikali T dikali 2A ditambah B ditambah C, yang mana 2A ditambah B ditambah C, 2A ditambah B ditambah C ini juga merupakan sisi yang sejajar. Jadi, dia juga berakibat rumus luas trapesium itu setengah dikali T dikali sisi yang sejajar. Baiklah, yang ketiga yaitu trapesium siku-siku. Saya sudah menggambarkan bentuk trapesium siku-siku. Nah, di sini kita menggunakan T, A, dan C. Nah, pada trapesium siku-siku ini terdiri dari sebuah persegi panjang dan satu buah segitiga. Nah, bisa kita tahu bahwa luas persegi panjang itu yaitu A dikali T ditambah setengah alasnya yaitu C dan tingginya yaitu T. Lalu kita coba kembali setengah kali T dikali 2A ditambah C. Nah, di sini juga terlihat ya bahwa 2A ditambah C ini merupakan sisi sejajar. Jadi dia juga berakibat luas trapesium ini sama dengan setengah kali T dikali sisi sejajar. Baiklah, dari ketiga buah pembuktian tadi kita bisa
sini lebarnya itu 0. Kenapa? Karena pada keliling lingkaran itu hanya sisi-sisinya saja. Jadi kita bisa sederhanakan menjadi 2πr ditambah 2 dikali 0, 2πr, 2 dikali 0 itu adalah 0. Jadi kita bisa merumuskan keliling persegi panjang yang kita dapat dari lingkaran yaitu 2πr. Nah, terbukti bukan rumus keliling lingkaran itu 2πr dari kita buktikan menjadi persegi panjang. Nah, selanjutnya yaitu luas lingkaran. Kita tahu bahwa luas lingkaran itu dirumuskan dengan πr kuadrat. Nah, rumus ini bisa kita buktikan dengan menjabarkan lingkaran ini menjadi kita pecah membentuk persegi panjang. Persegi panjang ini panjangnya kita ketahui yaitu πr dan lebarnya r. Sebagaimana kita tahu, jadi luas kan kita sudah merubahnya nih menjadi luas persegi panjang. Jadi ini luas persegi panjang. Nah, luas persegi panjang itu kan panjang dikali lebar. Nah, panjangnya di sini berbentuk πr kan. Sedangkan lebarnya yaitu r. Jadi kita bisa mendapatkan rumus luas persegi panjang πr kuadrat. Nah, inilah rumus yang kita dapat dari pembuktian rumus luas lingkaran dari persegi panjang. Nah, terbukti bukan? Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum.